Di sini ada hadir Gubernur DKI, hadir tidak? Enggak hadir. Waduh, ini coba diselidiki kenapa tidak hadir. Pakai kacamata biar saya. Dalam keterangannya, mantan Ketua Umum Partai Golkar ini akhirnya buka mulut mengenai siapa saja yang turut menikmati uang suap proyek IKTP. Ada Puan Maharani dan Pramono Anung yang menerima uang masing-masing $500.000 Amerika Serikat dari Andi Narogong. Ogah bikin konten untuk dongkrak popularitas Gubernur Pramono. Saya lebih senang kerja real. Bagus, keren Pak Gub. Memang harus kayak gitu. Kerja tuh harus real Pak. Saya dukung dan saya respect dengan statement Bapak yang kerja harus real. Tapi statement Bapak yang ngomong dongkrak popularitas dengan konten, nah mohon maaf. Sebelumnya mohon maaf sekali Pak, karena saya banyak sekali teman-teman saya yang ada di Jakarta Pak ya. Tapi mungkin beda pilihan ya nggak apa-apa. Yang penting kita tetap berteman dan kita tetap bersahabat ya Pak. Jangan teman-teman saya yang di Jakarta maksudnya gitu Pak. Cuman gini Pak, apa nggak lebih baik, apa nggak lebih elok kalau kita tuh mengeluarkan statement nggak usah nyentil-nyentil orang lain maksudnya gitu loh Pak. Nggak usah nyelek-nyelek orang lain gitu maksudnya loh Pak. Ya saya sebagai orang Jawa Barat dari mulai dia nggak tahu sama saya Pak, dan alhamdulillah saya pun adalah salah satu orang yang memilih beliau di pilkada kemarin Pak. Jadi gini, ini harus tahu ya, ini informasi untuk semuanya. Aktivitas dari Mulyadi ngonten itu bukan hari ini saja, bukan waktu beliau mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat saja Pak, bukan, tapi sudah dari dulu. Sudah dari dulu. Saya ini mantan pedagang kopi keliling, mantan pedagang rokok keliling, dan saya kalau Deddy Mulyadi bikin acara kayak ini nih yang sekarang ada nganjang ke lemur itu kan, ada panggung, banyak masyarakat, itu udah dari dulu kebijakan aktivitas kayak gitu tuh dari dulu. Dan saya sering dagang di acaranya beliau, dagang kopi ya. Terus untuk konten dari dulu juga banyak orang-orang yang di pinggir jalan beliau turun, bantu uang, bantu segala macamnya. Terus kadang-kadang juga ngajak kerja. Beberapa orang juga malah nggak amanah, malah hianat kayak gitu. Jadi aktivitas kontennya Deddy Mulyadi itu bukan hari ini saja Pak, sudah dari dulu gitu. Jadi kalau menurut saya kurang setuju kalau kontennya Deddy Mulyadi dianggap untuk menaikkan atau mendongkrak popularitas. Nggak setuju Pak, karena itu sudah seolah-olah menjadi kebiasaannya Deddy Mulyadi konten itu Pak. Nah cuman sekarang kayak gini Pak, pejabat banyak yang konten hari ini Pak. Pejabat banyak yang konten, termasuk orang-orang dari partai Bapak banyak yang konten. Cuman mohon maaf mungkin ya, secara popularitas Deddy Mulyadi masih yang pertama. Ada yang bilang katanya retreat gak penting, gak ada undang-undangnya. Tapi coba deh denger kader partai ini ketika sebelum dilantik ataupun disumpah jabatan, apa beliau ngomongnya? Dengerin nih, kayak gini ngomongnya. Kepala daerah tentunya tunduk, taat, patuh pada apa yang dipersiapkan oleh pemerintah pusat. Karena undang-undang yang mengatur tentang hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu ada 152 kata. Kebetulan waktu itu saya termasuk yang menyiapkan, jadi saya hafal dan tahu banget bahwa yang namanya pemerintah daerah itu dalam koordinasi pemerintah pusat, sehingga apa yang dipersiapkan oleh Presiden Prabowo untuk retreat dan sebagainya, seyogyanya semua kepala daerah mengikutinya dengan baik. Dan ini video setelah dilantik dan adanya surat edaran dari ketum partainya. Apa dia? Ini dia statementnya. Bapak ikut datang tadi hari ini Pak? Bapak ikut datang nggak Pak hari ini Pak? Ya, assalamualaikum. Lihat kan, bedanya 180 derajat ya. Awal beliau sebelum dilantik sama setelah dilantik dan adanya surat edaran. Jadi kalian bisa nilai sendiri nih, apakah beliau itu sebenarnya mau manut sama presiden atau tidak ya. Coba deh komen di kolom komentar, menurut kalian siapa yang blunder? Ini Gubernur Jakarta apa mama komplek?
Kayaknya kalau misalkan dipakein rok terus ngumpul sama ibu-ibu atau mama komplek ini tiap hari nyinyirin orang. Ini kalau misalkan nggak bisa ya ngikutin KDM ya, merayakan kemenangan klub sepak bola kebanggaannya dengan muka baju ya pakai kaos oblong doang, ngibarin bendera Persib, terus ngasih ya bonus 1 miliar pakai uang pribadi. Jangan nyinyir. Dan gue juga nggak peduli ya, lu mau ngerayain Persija menang dengan pakai daster kek, dengan pakai karung goni kek. Emang gue pikirin. Ginilah kalau misalkan pejabat ya, sebelum jadinya mencampur adukan sepak bola dengan kepentingan politik. Selalu memasukkan sepak bola dalam setiap kesempatan. Ketemu anak kecil, Dek, senang Persija? Enggak, saya mah Persib. Sekarang nyenggol KDM karena kemarin dalam perayaan kemenangan Persib pakai kaos oblong. Dan gak mau katanya Pramono gak mau ngikutin KDM. Siapa? Kan gak ada yang nyuruh. Yang gue heran ya, gak pendukungnya, gak gubernurnya. Sama baik ya, tukang nyinyir, tukang nyenggol orang. Ada warga Manggarai di sini. Ada program baru guys dari Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Agung, yaitu adalah Manggarai Bersolawat ya. Ada warga Manggarai di sini teman-teman. Pertama-tama Pak Pram ya, saya pribadi mengapresiasi usaha Bapak sebagai Gubernur Jakarta ya Pak, atas usaha Bapak untuk mencegah tawuran. Buat kalian yang belum nonton videonya, ini gue tayangin videonya. Saya ingin menyelesaikan persoalan tawuran di Manggarai, salah satunya itu secara substansi. Karena saya sudah mempelajari, salah satu faktor adalah ketidakberuntungan banyak anak-anak di sana yang mohon maaf belum punya pekerjaan tetap. Sehingga saya akan menggagas apa yang dinamakan Manggarai Bersolawat. Saya akan undang kelompok-kelompok yang bertikai di sana, ada RW 4, RW 5, RW berapa begitu, duduk bareng, apa sih akar permasalahan yang sebenarnya. Karena nggak bisa hanya menyalahkan saja. Jadi itulah ya guys cuplikannya. Kalau yang mau fullnya cari sendiri, nonton sendiri, ntar video gue kepanjangan. Pak Pram, saya setuju Pak, kalau kita tidak boleh hanya asal menyalahkan. Saya setuju Pak. Saya juga setuju dengan usaha Bapak untuk menyatukan masyarakat menjadi satu, duduk bersama, mencari tahu akar permasalahannya itu apa. Saya setuju Pak. Tapi Pak, menurut saya sebagai orang awam Pak, warga Jakarta itu kan tidak hanya beragama Muslim atau Islam ya Pak ya, sedangkan bersolawat itu hanya ada di agama Islam. Nah terus kalau yang bukan beragama Islam itu gimana Pak? Solawat juga apa gimana Pak? Menurut saya bener juga Pak, kalau lagi solawat nggak akan ada tawuran, bener Pak. Tapi setelahnya solawat, ya kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi ini amit-amit ya Pak, amit-amit banget Pak. Abis solawat, sendalnya hilang, terus tawuran lagi Pak. Ini sapi saya amit-amit Pak, beneran. Cuma yang saya pertanyakan itu tadi Pak, kalau misalkan yang tawuran itu agamanya di luar agama Islam itu gimana Pak? Disuruh syahadat dulu gitu, asyhadu dulu, apa bagaimana Pak? Terus kalau saya baca-baca berita nih ya Pak, Bapak juga punya program, Bapak mau punya taman dan perpustakaan sampai malam bahkan 24 jam gitu ya Pak ya. Maaf ya Pak, sebelumnya saya bukannya nggak sopan atau gimana-gimana gitu ya Pak. Tapi menurut saya bukan program Bapak jelek atau program Bapak nggak bagus. Cuman menurut saya pribadi programnya kurang efektif aja sih Pak. Pak, menurut saya nih saya maaf banget Pak ya. Saya yang udah segede gini aja waktu zaman saya sekolah Pak, padahal saya nggak tawuran Pak. Saya aja mager Pak, ke perpustakaan itu mager Pak, apalagi 24 jam. Kalau itu taman dibuka sampai malam bahkan 24 jam, apa yang akan terjadi selanjutnya Pak di taman tersebut? Tapi mungkin Pak dengan Bapak membuka taman 24 jam, saya yakin Bapak secara tidak langsung ya Pak, Bapak itu membantu para pedagang-pedagang keliling Starling gitu Pak, yang kopi-kopi keliling pakai sepeda itu Pak, untuk berdagang di situ. Jadi kan pedagang Starling itu juga menaikkan omset mereka secara tidak langsung karena mereka berjualan 24 jam. Tapi itu pun kalau pedagang Starlingnya diperbolehkan Pak untuk parkir dan berdagang di situ. Karena biasanya Pak, kalau saya lagi ke Jakarta gitu ya Pak, saya jajan pinggir jalan, itu Satpol PP Pak langsung rame banget Pak. Saya lagi ngopi, lagi makan mie ayam gerobakan, sampai kaget Pak saya Pak. Saya ngerasa diusir gitu Pak. Terus menurut saya Pak tentang perpustakaan ya, anak zaman sekarang aja ngerjain PR pada males Pak. Terus masalah buku, zaman sekarang anak-anak pada bacanya Wattpad Pak, atau pada bacanya dari e-book Pak. Makanya saya bilang zaman saya sekolah aja perpustakaan sekolah saya tuh gede banget Pak, tapi perpustakaannya sepi. Berarti kan itu menandakan kurangnya minat membaca. Saya takutnya ya Pak, ini saya amit-amit juga nih Pak, saya takutnya ya, itu Bapak buka perpustakaan dan taman 24 jam, jadinya mereka tawurannya di situ Pak. Tapi itu semua kan cuman pikiran negatif saya aja ya Pak, tapi saya tetap berdoa yang terbaik untuk program Bapak Pramono Agung dan juga Bang Dul gitu ya, selaku Gubernur DKI Jakarta. Karena saya yakin dan percaya Pak, setiap segala sesuatu hal yang bertujuan baik, semoga ujungnya hasilnya juga baik. Sekian aja Pak menurut saya ya Pak ya. Saya mohon maaf banget kalau ada salah-salah kata. Sukses dan semangat terus Pak Pram. Kemarin mengurangi tawuran dengan bersolawat. Sekarang mengurangi tawuran, Pramono janji bikin lapangan futsal di Manggarai untuk redam tawuran. Gini ya Pak ya, mohon maaf nih. Awal perpicuan dari tawuran itu biasanya di sepak bola, apalagi antar kampung. Kalah nggak terima tawuran, ya kan? Ada pertandingan futsal antar kampung,
kampung kalah gak terima berakibat tawuran. Mohon maaf Pak, kalau seandainya Bapak membuat lapangan futsal nih di Manggarai untuk redam tawuran, menurutku pribadi itu salah. Karena fakta di lapangan yang memicu tawuran itu biasanya tuh karena sepak bola antar kampung seperti ini Pak. Tarkam lah, futsal antar kampung lah, itu yang membuat keributan nanti bisa antar kampung. Coba nih gimana menurut kalian yang setuju nih, tinggalkan di kolom komentar ya.